Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, seperti diberitakan oleh media-media dan juga ini menjadi viral, ya kita tahu Habib Kribo. Oke. Nah, Itu banyak di protes tuh di kolom komentar, jangan disebut Habibnya katanya. ya Kribo aja. saya sebenarnya setuju juga sih. Nggak tahu penamaan Habib itu Iya. asal usulnya dari mana Iya, ya, iya. kita nggak tahu. Tapi konteksnya sekarang yang mungkin saya sampaikan adalah, jadi Habib Kribo ini Ya. demi untuk membela rektor Institut Teknologi Kalimantan yang heboh soal manusia gurun itu, Kang. iya. Jadi Habib Kribo ini menyebut isi Al-Quran itu hanya 1% yang bahas tentang ibadah. Astagfirullah. Maksud saya begini, dari mana 1% itu? Ya. Kan harus ada dasarnya. Iya. Apalagi kita bicara soal kitab suci, Oh. Al-Quran. Wah, saya aja nggak berani itu macam-macam. Bicara kitab suci Al-Quran itu kan itu 100% ibadah sebetulnya. Iya, kan. Nah ini kok bisa-bisanya bilang 1%? Saya kira untuk merespon yang lebih komprehensif, lebih mendalam dan bermakna, kita harus menunggu ini Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Agim, dan yang lain-lainnya untuk segera menjelaskan ini sebagai sebuah pendidikan agama juga untuk umat Islam di Indonesia. Karena kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, Kribo ini terus-menerus bikin masalah gitu. Bikin gundah, bikin perpecahan di antara umat Islam sendiri. Apalagi dengan pernyataan yang barusan. Di luar konteks pemahaman agama yang masih dangkal, saya menggunakan logika sederhana saja sebagai umat muslim. Ya tadi, pertama 100% tentu kita meyakini apa yang ada dalam penjelasan-penjelasan Al-Quran itu semuanya terkait dengan ibadah. Iya. Ibadah itu kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah yang langsung kita berhadapan dengan Allah. Iya. Sholat, puasa, zakat, naik haji, dan iya. seterusnya. Ghair mahdoh terkait dengan interaksi kita sesama manusia gitu. Iya. Dan itu pun ibadah. Karena salah satunya kan ada penjelasan misalkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bermanfaat bagi orang lain. Iya. Jadi maksud Kribo ini apa gitu? 1% ibadah itu apa? Apakah yang dimaksudnya berbicara tentang terkait aturan halal haram? Kalau itu juga saya kira kita pernah mendengar dari Ustadz, saya lupa ya namanya, itu 3%. Bukan 1%. 3% bicara, yang mualaf itu. Nanti kalau mungkin kita tampilkan videonya ya. Itu bicara tentang aturan halal haram. Itu aja udah salah kalau bicara persentase, bukan 1% tapi 3%. Tapi kalau terkait ibadah ya 100% dong. Iya. And now if we look to the Quran, we'll find that 3% are commands and prohibitions, divine commands and prohibitions. 97% of the Quran teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, other truths as well. The history of nations in the past teaches us how to be self-critical, how to use reason and faith, the extreme importance of using reason and faith, teaches many, many major themes. So there's a clip that went viral of a brother saying that the Quran is 3% commands and prohibitions, while 97% of the Quran teaches other things. And Allah knows best, but it seems to me like this video is being used to promote the idea that we should not be so focused on commands and prohibitions because it will push people away. Now here is where the balanced part comes in, because there's two extremes, and the truth is in the middle. One extreme supports the point the brother's making. Like the second a new Muslim takes their shahada, you immediately give them 1,000 rules to follow. That'll be too much for them to handle. It's overwhelming and could push them to leave Islam. But there's also another extreme that we have to avoid, which is belittling the commands and prohibitions of Allah. Because the reality is, the theme of the entire Quran is La ilaha illallah, the command to worship Allah alone, and the prohibition of worshiping anything besides Allah. So even when approaching the Quran itself and the priorities of Islam, we have to refer to the Sunnah. We don't use our conjecture. And when we look to the Sunnah, we find balance. For example, a story found in Sahih Muslim, which reads, "While we were in the mosque with Allah's Messenger, peace be upon him, a desert Arab came and stood up and began to urinate in the mosque. The companions of Allah's Messenger said, 'Stop, stop!' But the Messenger of Allah said, 'Don't interrupt him. Leave him alone.' And when he finished urinating, Allah's Messenger called him and said to him, 'These mosques are not the places meant for urine and filth, but are only for remembrance of Allah, prayer, and the recitation of the Quran,' or Allah's Messenger said something similar. The Prophet then gave orders to one of the people who brought a bucket of water and poured it over it.
So we see in this example that was mentioned, there was balance. They didn't attack the man and run him away. But the Prophet ﷺ did tell him, you can't do that here. Such behavior is prohibited in the masjid. Islam is all about proper balance. Nah, ini yang menjadi pertanyaan itu begini, Kang. Jadi Habib Kribo ini bahkan menyebut, ya kan tadi dalam Al-Quran itu hanya 1% yang membahas urusan ibadah. Ya. Berarti kan kalau Habib Kribo bilang 1%, berarti ada 99%-nya. Ya, itu. Nah, yang 99% itu membahas urusan duniawi dan kemajuan. Imam Ali pernah mengatakan, sebaik-baik ibadah itu bukan sholat dan puasa, tapi apa? Memikirkan ciptaan Tuhan. Di dalam Al-Quran itu cuma 1% urusan ibadah. 99% itu isinya apa? Hubungan keduniaan, kemajuan. Lah, harusnya seorang mahasiswa yang dimaksud oleh rektornya apa? Dia ini seperti pemberontakan. Tapi kan ucapan perilaku. Ya, kalau ini diterapkan untuk mendukung profesor, doktor, Ya, itulah saya lupa, nggak perlu diingat juga namanya. ada Santosa lah tengahnya. Ya. Faktanya justru dia membantah. Karena Profesor Santosa itu kan bilang, saya lebih suka membaca buku-buku apa ya waktu itu? Sains itu. Karena itu berbicara tentang teknologi dan kemajuan. Sedangkan Al-Quran hanya membahas dongeng-dongeng masa lalu. Yeah. Nah, itu kan sudah berkebalikan juga ya. Jadi saya kira argumen-argumen yang dimunculkan pada orang-orang yang seperti itu sungguh argumen-argumen yang dangkal, mudah dipatahkan, ambigu, pelin-pelan dan seterusnya. Ya bicara tentang dunia, kalau konteksnya adalah interaksi antara sesama manusia, bagaimana kita membangun negara, bagaimana kita membangun keluarga, ya memang itu dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci. Dan itu adalah ibadah. Ya. Jadi frame ibadah yang ada di kepalanya Kribo ini tentu kita pertanyakan. Jangan-jangan dia sebetulnya tidak memahami akidah Islam itu apa, konsep-konsep Islam itu apa. Dia main hantam kromo saja cari kesalahan di satu orang kemudian menggunakan dalil gitu. Dalilnya pun serampangan.